Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Deni Fitri Nuraini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kebijakan fiskal. Oke, langsung saja sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Sedangkan secara istilah, fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang mana merupakan nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno, yang secara harfiah itu berarti keranjang atau tas. Dalam bahasa Inggris sendiri, fiskal berarti tentang pembendaharaan atau pengaturan tentang keluar masuknya uang kerajaan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiskal dapat menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan oleh masyarakat, yang kemudian oleh pemerintah dianggap sebagai pendapatan negara, dan kemudian pendapatan tersebut digunakan sebagai pengeluaran negara, yang mana bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Di berbagai negara, kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi APBN suatu negara karena instrumen yang digunakan yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Pada umumnya, kebijakan ini berkaitan dengan kegiatan pemerintah tentang perpajakan, penyelenggaraan pemerintah, serta bantuan-bantuan pemerintah. Sehingga dengan hal ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, pengangguran, investasi, serta kesempatan kerja dan distribusi penghasilan. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi pasar berbeda dengan penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi pasar hanya bertujuan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara yang dilanda krisis. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penerapan kebijakan fiskal tidak hanya digunakan untuk memperbaiki perekonomian, namun juga sebagai salah satu perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan syariah, yang mana dalam mencapai tujuan tersebut tetap memperhatikan makosid syariahnya. Dalam penyelenggaraan perekonomian, tidak luput dari permasalahan. Dalam ekonomi Islam sendiri, untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, diciptakannya lah sistem mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya yaitu menggunakan zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Zakat menurut terminologi syariah merupakan kewajiban atas harta atau sebagian harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas harta tertentu maksudnya zakat bersifat mengikat yang dikenakan kepada seorang muslim yang telah balik dan berakal, yang mana telah mempunyai harta yang telah mencapai nisabnya. Sedangkan kelompok tertentu adalah mustahikin yang terangkum dalam 8 ansaf. Waktu membayar zakat yaitu 1 tahun untuk zakat perdagangan emas dan perak, ketika panen untuk hasil pertanian, ketika memperolehnya untuk rikas, dan ketika bulan Ramadan untuk zakat fitrah. Dalam peningkatan pendapatan yang adil, zakat sendiri mempunyai peran ganda. Yang pertama yaitu zakat dapat mengurangi pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya, sehingga dengan hal ini zakat diharapkan mampu menekan kurva konsumsi orang kaya. Yang kedua yaitu zakat sebagai media transfer pendapatan, yang mana hal ini dapat meningkatkan daya beli segmen orang miskin. Zakat dan ekonomi makro. Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan muzaki atau pembayar zakat. Yang kedua, golongan mustahik atau penerima zakat. Yang ketiga, golongan non-muzaki atau non-mustahik. Pola konsumsi pada golongan muzaki ini sepenuhnya atau sebagian konsumsinya berasal dari dana zakat. Disinilah fungsi utama dari negara Islam, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minimum. Dalam ekonomi Islam, Baitul Malah yang menjalankan peran pemerintah dengan mengambil kekayaan muzaki yang kemudian dikelola dan didistribusikan kepada mustahik.
Dengan terpenuhinya kebutuhan minimum ini, maka masyarakat Islam dapat menjalankan segala kewajibannya sebagai hamba Allah. Selain itu, zakat juga dapat mencerminkan atau menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara dapat terus berjalan pada tingkat minimum. Hal ini akibat dari adanya penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang mengakumulasi dana zakat. Selain itu, zakat juga berpengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara karena instrumen zakat dapat mendorong konsumsi, investasi, serta menekan penimbunan uang. Dalam analisis makroekonomi, zakat berpengaruh baik pada tingkat tabungan dan investasi. Hal ini karena semakin meningkatnya pendapatan seseorang, maka tingkat investasi dan tingkat tabungan pun akan mengalami kenaikan. Selain itu, seorang muzaki untuk mempertahankan kekayaannya akan menginvestasikan dananya. Selain itu juga, zakat juga dapat mengurangi resiko tingkat kredit macet. Hal ini karena salah satu alokasi dana zakat digunakan untuk menolong orang-orang yang terjebak hutang, sehingga secara real zakat dapat menekan tingkat pengangguran. Terdapat 3 mekanisme implementasi zakat untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama yaitu implementasi zakat membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, adanya perubahan mustahik yang awalnya tidak mempunyai akses pada perekonomian berubah menjadi partisipan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu munculnya usaha atau industri baru yang dapat menambah lapangan pekerjaan. Peran zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan anggaran bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat melalui distribusi kekayaan berimbang yang memperhatikan nilai material dan spiritual pada tingkatan yang sama. Pengembangan potensi zakat ini diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian suatu negara, terutama untuk mengatasi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran. Penghimpunan potensi zakat serta pendistribusian zakat yang bersifat produktif akan meningkatkan gairah baru dalam perekonomian, terutama di Indonesia. Dengan mengoptimalisasi zakat, maka sektor real dapat dicapai dengan baik, terutama pada UKM dan pertanian. Dengan pengembangan sektor inilah kemudian diharapkan dapat menguatkan fundamental perekonomian Indonesia terhadap hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF dapat diminimalisir. Selain itu juga terdapat faktor penting untuk mewujudkan zakat sebagai salah satu pilar perekonomian, yaitu terwujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sendiri telah mencerminkan kemajuan seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Selain itu juga peraturan pemerintah tentang lembaga pengelolaan zakat menciptakan nafas baru atau semangat baru dalam mengoptimalkan zakat, yaitu hal ini terbukti dengan adanya Dompet Duafa Republika dan PKPU. Dalil Al-Quran dan potensi zakat di Indonesia. Zakat merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan duniawi dan juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang adil, ekonomi yang stabil, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat banyak merupakan dampak duniawi dari kegiatan zakat. Selain itu, zakat juga berkaitan dengan pahala yang mencerminkan mengenai dimensi kehidupan akhirat. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan ekonomi Islam dalam penerapan kebijakan fiskal dengan ekonomi Barat. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 30 ayat yang menjelaskan perintah mengeluarkan zakat, dan sebagian besar perintah mengeluarkan zakat tersebut digandengkan dengan perintah menjalankan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan zakat di negara Islam. Zakat bukanlah sebuah kedermawanan seperti infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Zakat ini bersifat wajib, sehingga
masyarakat yang telah mempunyai harta yang mencapai hisab dan haulnya dapat mengeluarkan zakat sebagai salah satu perintah dalam agama Islam. Potensi sumber zakat sebenarnya dapat dikumpulkan lebih banyak dari masyarakat. Di Indonesia sendiri, potensi zakat ini hampir 20 triliun per tahunnya. Namun, dalam kenyataannya, penghimpunan dana zakat masih jauh dari targetnya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang mengakibatkan zakat kurang maksimal. Yang pertama yaitu adanya paradigma masyarakat yang melihat kewajiban membayar zakat hanya sebagai dimensi kesolehan. Yang kedua yaitu adanya persoalan fikih yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan mungkin belum terselesaikan mengenai penentuan, pendistribusian, dan ketentuan zakat. Yang ketiga yaitu adanya pendapat bahwa kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak kepada umat Islam, karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak adanya political will dari pemerintah dalam pengembangan zakat. Yang keempat yaitu sistem baik pengelolaan atau pendistribusian zakat tidak berjalan, sehingga hal ini mengakibatkan zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Apabila suatu negara ingin mengintegrasikan zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal, ini dilakukan dengan melakukan rekonstruksi terhadap sejarah perjalanan zakat pada awal masa Islam. Pada awal masa Islam, zakat merupakan pungutan wajib yang ditarik dari masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan negara pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, zakat bersifat statis karena zakat telah dibakukan sehingga zakat tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat. Dengan hal itu, maka untuk sekarang ini pemerintah lebih menarik pajak yang bersifat dinamis untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan fiskal, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan fiskal yang sama-sama menguntungkan baik bagi negara maupun bagi umat. Sehingga dengan demikian, dengan terintegrasinya zakat dalam kebijakan fiskal, maka dapat membantu pemerintah dalam menciptakan tujuannya, yaitu untuk menciptakan perekonomian yang seimbang. Nah, demikian itu tadi pembahasan saya mengenai zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.